Silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita masih dalam surat Roma, kita belajar surat Roma. Menjadi tantangan bagi saya untuk dapat mengkhotbahkan surat Roma karena banyak sekali prinsip yang ada di dalamnya. Banyak sekali kalau kita melihat surat Roma maka banyak sekali teori. Dan bagaimana kita menerjemahkan teori ini ke dalam praktek itu adalah tantangan tersendiri. Nah, untuk itu saya coba ingin mengajak saudara melihat slide berikutnya, coba kita perhatikan. Slide berikutnya, orang mau menurunkan berat badan. Nah ini ya, jadi saudara ini bukan apa ya, bukannya saya pengen ngomong saya lebih kurus sekarang. Tetapi saya ingin coba melihat waktu saya merenungkan firman Tuhan, kita kan berjuang melawan dosa. Kita mau berjuang melawan dosa. Waktu kita mau berjuang melawan dosa, dan saya ketemu dengan beberapa orang yang menurunkan berat badan, selalu ada 3 opini yang muncul di dalam pikiran dia. Apakah saya akan menurunkan berat badan atau tidak? Sama seperti ketika orang mau melawan dosa, itu selalu ada tiga opini. Nanti kita akan lihat 3 opini ini. Gini saudara, kalau kita mau menurunkan berat badan, ada orang mengatakan bahwa saya gemuk nggak apa-apa lah, tetap sehat. Ya, kemarin waktu minggu lalu atau 2 minggu lalu saya ketemu dengan seseorang dan kita makan bakmi. Saya bilang saya lagi diet karbo, nggak boleh makan bakmi. Pak, saya juga gula pak, tapi oke aja saya sehat kok katanya. Jadi ada kondisi seperti itu membiarkan berat badan naik, gemuk, nggak apa-apa, dengan asumsi saya sehat kok, saya sehat. Padahal kalau kita berat badan berlebihan, obes, itu saudara banyak sekali resikonya. Ada diabetes, kalau akan ketemu dengan diabetes. Yang paling ngeri itu ada sakit jantung, ada kolesterol, ya, ada dokter di sini. Jadi tolong dikoreksi. Kira-kira seperti itu. Yang ngerikan lagi saya baca itu ada sleep apnea. Apa itu? Jadi kalau lagi dia kegemukan ada potensi 1 malam itu mungkin sekitar 10 detik dia berhenti bernapas. Wah itu mengerikan itu. Kalau tiba-tiba bukan 10 detik, 10 menit bagaimana? Nah, itu mengerikan. Jadi bagi saya itu dia kalau kita ngomong sama seseorang itu saya masih hidup kok sampai saat ini padahal potensi penyakit itu muncul di situ. Jadi kalau kita berlebihan berat badan. Sama seperti dosa, enggak apa-apa kok saya berdosa, enggak apa-apa saya masih bisa ini. Nah, tapi kalau kita bicara mengenai bagaimana cara menurunkan berat badan, banyak orang salah teori caranya. Jadi kalau ada orang mengatakan, oke, saya akan olahraga. Tapi dia olahraga tapi tidak menjaga pola makan. Nah, itu juga enggak mungkin. Itu tidak mungkin. Jadi ada teori-teori kalau saudara pengen turun berat badan, jadi saudara harus melihat teori itu. Caranya, bagaimana bisa menurunkan kadar lemak dalam tubuh. Jadi saya baca itu tubuh harus dalam keadaan ketosis. Jadi kalau kita asupan kalori kita lebih sedikit daripada kebutuhan kalori, maka tubuh membakar lemak sebagai cadangan energi. Nah itu dalam keadaan seperti itu berat badan kita bisa turun. Nah harus baca teori itu supaya kita bisa turun berat badan kita. Nah sama seperti ketika Rasul Paulus, dia bicara 2-3 pasal mengenai dosa. 2-3 pasal, cukup panjang dia bicara mengenai dosa. Dan bagi kita kenapa mesti Paulus jelaskan begitu panjang teori tentang dosa? Kenapa dia nggak ngomong, udah kamu jangan berdosa lagi. Kenapa nggak mulai dari situ? Jadi kalau kita melihat ada teori yang disampaikan oleh Rasul Paulus, doktrin-doktrinnya, kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan itu, baru kita sadar, oh sebenarnya bisa saya menang atas dosa. Demikian juga waktu tadi kita ngomong bagaimana saya menurunkan berat badan saya. Kalau kita tidak tahu teorinya, kita tidak akan bisa menurunkan berat badan. Ya jadi kalau saudara olahraga, terus saudara nggak jaga pola makan, saudara nggak mungkin. Teorinya adalah karbohidrat apa yang diusap, yang di kalori yang kita makan,
itu harus lebih sedikit daripada kalori yang kita keluar. Tapi harus dibarengi dengan tidur yang cukup. Banyak makanan yang berserat. Kalau itu tidak terjadi, kita tidak akan bisa turun berat badan. Paulus pasal 5, pasal 6, pasal 7 dia bicara mengenai dosa. 3 pasal dia bicara mengenai dosa. Cukup panjang. Sehingga nanti akan ketemu dengan orang-orang yang memiliki opini terhadap dosa. Jadi saya ketemu dengan banyak orang tentang dosa. Mereka juga berpikir kalau kita tentang Yesus, tentang Tuhan Yesus, mereka akan berpikir hal yang sama ketika orang ditanya apakah engkau akan menurunkan berat badan. Saya gemuk, gak apa-apa kok, masih sehat. Jadi saya berdosa, gak apa-apa. Karena saya masih bisa hidup, saya lebih sejahtera daripada orang-orang yang sering ke gereja. Seperti itu pikiran orang. Lalu ada orang yang berpikir, saya menyerah. Saya sudah berusaha dan saya menyerah. Tapi ada orang mengatakan, kalau lihat teori ini, maka saya bisa menang. Nah, kita akan melihat 3 opini orang, 3 respon orang terhadap dosa. Nah, nanti sambil kita lihat itu, saudara yang mana? Karena masing-masing kita mau gak mau berjuang melawan dosa. Benar? Apapun dosanya, saudara tahu, saudara jatuh di mana, saudara tahu, saudara lemah di mana, itu saudara tahu. Saudara yang tahu. Jadi nggak perlu kita ngomong bahwa saya saya nggak dosa, itu loh apa namanya yang memalukan, moral apa segala macam. Nggak perlu pikir sampai segitu. Hal yang kecil pun bisa membuat kita berdosa dan itu tidak bisa dibiarkan. Karena begitu saudara membiarkan itu, potensi-potensi penyakit rohani muncul dalam hidup kita. Kita harus buang. Nah, kita lihat dalam Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 kita baca ayat yang ke-1 sampai yang ke-6 saja. 1 sampai 6 saja. Kita akan bacakan itu. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Sebenarnya saya ingin mengajak saudara sampai ayat 14, tapi takut terlalu lama. Kita baca ayat 1 sampai 6. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Kita baca supaya saudara tahu teorinya. Ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Nah, kita lihat ayat 1, itu orang pertama dia merespon begini. Coba lihat ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Respon orang terhadap dosa, membiarkan dirinya dikuasai oleh dosa. Tidak apa-apa kok. Saya hidup dalam dosa, tidak apa-apa. Toh saya ke gereja. Tidak apa-apa kok. Saya berdosa, enggak apa-apa, hari ini saya berdosa, malamnya saya minta ampun kepada Tuhan. Kan Alkitab juga bilang begitu. Saya berdosa, Allah setia adil, maka saya diampuni. Coba perhatikan, dari mana orang punya pendapat bahwa apakah hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin banyak kasih karunia? Dari mana pendapat ajaran seperti ini? Kita refer kembali pasal 5 ayat yang ke-20. Coba lihat pasal 5 ayat 20.
Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Paulus ngomong begitu. Hukum Taurat ditambahkan, dosa makin banyak, lalu logikanya kasih karunia berlimpah-limpah. Nah kalau begitu kita berbuat dosa aja. Makin banyak dosa kita, makin besar kasih karunia itu. Jadi hidupnya terus menerus di dalam dosa. Saudara, ini bahaya karena ini sudah masuk ke gereja ajaran seperti ini. Ajaran seperti ini sudah masuk ke dalam gereja. Waktu kita merintis gereja ini di tahun-tahun awal, saya mulai membuat sebuah pelajaran Alkitab bersama beberapa orang dan mereka mengajarkan ajaran bahwa berdosa itu tidak apa-apa. Ini gereja loh, gereja besar di daerah kita. Berdosa itu tidak apa-apa. Ini yang mereka sebut dengan hyper grace. Tahu pernah dengar istilah itu hyper grace? Grace itu kasih karunia, hyper itu tinggi, terlalu besar. Jadi kasih karunia itu besar sekali. Saya tidak mengatakan bahwa tidak setuju dengan hyper grace, tapi salah pengertiannya itu yang membuat kita keliru. Jadi hyper grace itu kalau kita berdosa sebesar apapun, enggak apa-apa kasih karunia Tuhan jauh lebih besar. Itu benar, tapi tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk berbuat dosa. Enggak bisa. Di Singapura itu ada gereja yang besar yang kali-sekali hadir itu ratusan ribu. Semua orang suka dengan gereja itu. Jadi kalau wah ini saya pengen hadir gereja yang besar, lalu dia hadir di situ dan pendetanya berkhotbah demikian. Saudara nggak apa-apa berbuat dosa, karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Loh, ada pendeta yang mengajar seperti itu di Singapura tuh, ya Joseph Prince mengajarkan seperti itu. Nah saya tahu ada beberapa di antara kita mungkin terbuai dengan dia, khotbahnya begitu bagus dan begitu luar biasa. Tapi ajarannya seperti itu. Tidak apa-apa kita berbuat dosa. Tuhan sudah mengampuni kita atas setiap dosa kita. Jadi mereka tidak mengatakan bahwa mereka bilang silakan berdosa, silakan berdosa, silakan berdosa. Tidak perlu lagi kita minta ampun. Jadi mereka tidak mengajarkan kamu gak usah minta ampun lagi. Sudah cukup sekali minta ampun. Cukup sekali saja. Berdosa enggak apa-apa. Aman. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak boleh berbuat dosa. Tidak boleh berbuat dosa. Apa maksud Tuhan ketika dia mengatakan hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak dan di mana dosa makin bertambah banyak di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Maksudnya itu memang berapa besar dosamu Tuhan bisa ampuni. Bukan berapa besar dosamu Tuhan ampuni lalu kamu bebas berbuat dosa. Maksud dari ayat itu, saudara bisa datang kepada Tuhan Yesus, seberapa besar dosamu dia bisa ampuni. Itu maksud dia. Bukan berarti kita diizinkan untuk bebas berbuat dosa. Enggak bisa saudara. Saudara sudah dibeli, sudah menjadi milik Tuhan, bukan menjadi hamba dosa lagi. Jadi enggak bisa kita membiarkan mari kita berbuat dosa, mari kita berbuat dosa sehingga kita enggak apa-apa. Jadi dia mengajarkan kita tidak perlu mengaku dosa. Salah itu. Alkitab mengatakan jika seorang mengatakan dia tidak berdosa, dia keliru. Semua orang telah berdosa. Nah, Joseph Prince juga mengajar bahwa Roh Kudus tidak menegur kita. Kalau kita melakukan dosa, diajarkan seperti mana ada. Sudah lihat kalau roh kebenaran itu datang,
Dia akan menegur kita kalau kita berdosa. Yesus sendiri ngomong kayak gitu. Waktu dia tegur kita, kita pasti ada penyesalan. Tapi kalau ada orang yang melakukan dosa dan dia happy dengan dosa itu, hati-hati saudara. Jangan-jangan saudara memang belum diselamatkan. Hati-hati. Kita hidup buat Tuhan, bukan buat diri kita sendiri. Jadi ini orang pertama mengajarkan bahwa nggak apa-apa kita hidup di dalam dosa. Nggak apa-apa seperti itu. Padahal kitab tidak mengatakan demikian. Kita coba lihat dalam bahasa Indonesia sehari-hari ayat 1 dan 2 ini. Kalau begitu, apakah yang dapat kita katakan? Haruskah kita terus saja berbuat dosa? Terus saja berbuat dosa. Supaya Allah semakin mengasihi kita? Tentu tidak. Dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Jadi mana bisa kita terus menerus hidup di dalam dosa? Ayat-ayat ini tidak mengajarkan bahwa kita tidak bisa berdosa. Kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi kita tidak boleh terus menerus hidup di dalam dosa. Nah, coba kita introspeksi. Ada enggak dosa yang terus kita pelihara dalam hidup kita dan kita suka dengan itu dan kita tidak mau buang? Banyak loh. Banyak sekali. Saudara tahu itu. Jadi sebenarnya saudara punya Roh Kudus, saudara tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik. Dan saudara tahu ini tidak baik, saya mau mundur. Harusnya punya sikap seperti itu. Ayat 11 berkata, demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa. Saudara yang setir dosa itu bukan dosa yang itu setir saudara. Itu ya. Jadi ingat, kalau ada dosa yang mengintip, jangan biarkan. Saudara yang setir. Aku harus setir itu. Aku bisa menolak. Itu. Yang kedua, respon kedua. Orang yang menyerah terhadap dosa. Ia tahu ia tidak boleh berbuat dosa, tapi ia merasa tidak sanggup melawan, jadi membiarkan dirinya jatuh. Dia tahu kalau orang yang pertama tadi ya nggak apa-apa berdosa. Orang yang kedua dia tahu itu salah. Tapi dia udah berusaha, terus kalah. Berusaha lagi, kalah. Setelah sekian lama dia mencoba, dia merasa bahwa ya sudahlah. Aku nggak bisa. Sama seperti orang mau turunin berat badan ditimbang, wah 180, kebanyakan ya. 100 kilo, wah ini apa namanya, olahraga lagi timbang, masih lagi tidak berkurang seon pun. Timbang lagi seminggu, udahlah memang aku nggak bisa. Ini sama seperti orang yang tahu dia tidak boleh berdosa, tapi dia merasa tidak sanggup. Coba baca ayat 2. Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis juga dalam kematiannya? Demikian juga kita, dengan demikian kita yang telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dari apa yang Paulus katakan ini, Paulus mengatakan kita tidak boleh berbuat dosa. Nah, kita pikir, Paulus ini kok begitu? Mana mungkin? Ingat dulu berapa minggu lalu saya khotbah mengenai total komitmen. Nah, begitu saya turun mulailah kita muncul anggapan, saya tidak bisa. Kesetiaan total itu bukan milik saya. Saya sudah mencoba untuk setia, tapi saya nggak sanggup. Berarti saya nggak bisa setia total. Benar nggak seperti itu? Bisa nggak saya
taat kepada Allah secara total. Enggak bisa. Kalau enggak bisa artinya udahlah, enggak usah mencoba untuk taat. Benarkah seperti itu? Kalau misalnya saudara mengatakan saya mencoba untuk tidak berbuat dosa. Lalu saudara mengatakan saya sudah coba tapi saya gagal. Berarti untuk apa saya mencoba lagi? Maka dia menyerah. Paulus tidak pernah mengatakan barang siapa yang berada di dalam Yesus sudah lahir baru, dia tidak bisa berbuat dosa lagi. Kita ada kemungkinan jatuh di dalam dosa. Cuma mindsetnya saja dalam pikiran kita, apakah kita bisa menang atau tidak? Itu saja. Saya bisa berbuat dosa. Saya mungkin jatuh dalam dosa. Tapi pikiran saya, apakah saya bisa menang atau dosa yang menang? Kalau kita sudah menyerah, sebelum kita mencoba terus menerus, maka kita tidak akan pernah menang. Tidak akan pernah menang, saudara. Kita tidak akan pernah menang. Jadi mindset seperti ini ada nggak di dalam kehidupan orang Kristen? Ada. Banyak. Saya sudah coba tapi nggak bisa. Coba pikir. Saya tahu bahwa saya tidak boleh berzina. Tapi saya lemah. Saya tertarik kepada wanita itu. Dia lebih menarik dari istri saya. Dia lebih memperhatikan saya daripada istri saya. Istri saya nggak pernah, ayo papi makan. Kok dia bisa? Mulai tergoda. Mulai tergoda. Saya tuh mau coba untuk tidak tertarik sama dia. Tapi godaannya itu terlalu berat. Nggak mungkin saya bisa hindar. Pikiran kita mulai seperti itu. Saya tidak mendapatkan apa-apa dari perhatian yang seperti ini dari istri saya. Istri saya tidak pernah tanya kepada saya mengenai kamu sudah makan belum. Tapi dia membelikan saya makanan. Misalnya seperti itu. Godaan itu selalu ada dalam pikiran kita. Selalu ada. Ini bukan cuma masalah laki-laki saja. Perempuan juga tergoda seperti itu. Kita kadang-kadang gak kuat. Kita tidak kuat. Jelas itu tidak boleh. Tapi kelemahan saya sebagai manusia membuat saya tidak bisa mampu menahan semua godaan itu. Jadi kita punya banyak alasan untuk menyerah terhadap dosa. Coba bayangkan ada ilustrasi menarik. Ada seorang penjudi dan dia tidak punya uang. Dia uangnya sedikit dan dia perlu banyak uang untuk membayar tagihan. Lalu dia coba judi online. Dan selalu menang. Dia coba bayar judi 100.000, dia dapat 200.000. Dia coba lagi 200.000, dia dapat 400.000. Setelah 400.000 dia taruh lagi, dia dapat 800.000. Kira-kira saudara taruh lagi nggak? Halo? Taruh lagi nggak? Taruh. Aku taruh 2 juta, dapat 4 juta. Taruh lagi nggak? Padahal tahu itu salah ya. Taruh lagi nggak? Taruh 10 juta dapat 20 juta. Jadi pengalaman itu membuat kita, saya nggak pernah kalah judi online. Nah, setelah saudara taruh 20 juta, saudara kalah 20 juta. Kalah nih 20 juta, habis duitmu. Taruh lagi nggak? Pikiran kita ngomong, aku pernah menang banyak kok. Siapa yang nggak tahan? Tergoda. Dan saudara mengatakan, saya manusia lemah. Saya tidak akan bisa menang. Mulai menyerah. Menyerah,
dan menyerah. Hati-hati, Allah tidak suka. Ini bukan masalah saudara suka atau tidak. Kita harus berpikir sebagai anak Tuhan, apakah Allah suka atau tidak. Kalau Allah sudah kecewa, maka seharusnya kita tidak melakukan itu. 1 Yohanes 3 ayat 6 berkata, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, dalam Yesus, tidak berbuat dosa lagi. Pikirannya harus ke situ. Aku tidak boleh berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, ia tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Jadi ini Alkitab bilang, kalau kamu tetap dalam dosa, saya akan menganggap engkau tidak mengenal Yesus. Kan? Wah, itu bahaya. Kita ngomong kita percaya kepada Yesus, kita percaya kepada Tuhan, tapi kita berbuat dosa. Tuhan, kamu tidak kenal aku dan aku pun tidak akan kenal kamu. Bahaya itu. Kemudian anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa berbuat kebenaran adalah benar. Sama seperti Kristus adalah benar. Kalau kamu melakukan kebenaran, kamu maka orang benar. Benar kan? Kalau kamu tidak melakukan yang benar, kamu bukan orang benar. Sebab barang siapa telah berbuat dosa, berasal dari iblis. Kalau kamu sudah membiarkan dosa itu merasuki dirimu, kamu berasal dari iblis. Ini bukan saya yang bilang, ini Alkitab yang bilang. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Kalau saudara mengatakan saya anak Allah, lalu muncul godaan untuk melakukan dosa, saudara bilang itu bukan saya lagi. Harus punya pikiran seperti itu. Dulu saya begitu, sekarang saya tidak lagi melakukan itu. Itu bukan saya lagi. Saya pernah cerita James Bond. Pernah pergi ke Buenos Aires. Dia pergi ke situ, dia tinggal di sebuah hotel. Lalu di hotel itu dampaklah kamar sebelah. Di kamar sebelah ada orang melakukan hubungan seksual. Lalu dia lihat, aku pengen lihat itu. Lalu dia lihat lagi, aduh kayaknya menarik kalau lihat gitu. Terus dia tutup hordeng. That's not me. That's not me. Aku bukanlah orang yang mau lihat gitu-gituan. Harus tegas. Aku bukanlah orang yang mudah jatuh dalam dosa. Aku bukanlah orang yang berbuat dosa. Begitu godaan itu datang kepada saudara untuk melakukan dosa, saudara harus tegas. Itu bukan saya. Jangan pernah menyerah. Orang yang ketiga. Orang yang yakin menang atas dosa. Ini saudara bukan? Diakui atau tidak, dosa selalu hadir dalam hidup kita. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari. Dia selalu mengintip. Bahkan dia sudah merencanakan untuk menggoda saudara. Ketika saudara belum bangun tidur, iblis sudah punya rencana untuk menggoda saudara. Harus diakui itu. Tapi Rasul Paulus berkata dalam ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandang. Kamu memandang gini, pikiran kamu tuh harusnya seperti ini. Bahwa kamu telah mati terhadap dosa. Mestinya kalau saudara pergi ke kamar mayat
dan minta mayat itu melakukan sesuatu, mestinya dia tidak bisa melakukannya karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Paulus bilang, kamu itu sudah mati terhadap dosa. Artinya dosa itu tidak berkuasa lagi, tidak bisa melakukan apa-apa lagi terhadap dirimu sendiri. Tapi kalau kamu membiarkan dirimu kalah, itu bukan dirimu. Bukan karena kamu nggak mampu, tapi karena kamu membiarkan dirimu dikuasai oleh dosa. Padahal sebenarnya kamu bisa mengalahkannya. Mengerti? Kamu bisa mengalahkan dosa itu. Jadi, dia berkata bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah. Mati bagi dosa. Jangan berkuasa lagi karena kamu sudah menang. Yesus sudah mengalahkan itu dan dia bisa menang. Kita bisa menang. Bisa menang, saudara. Taruh dalam pikiranmu, dalam hatimu bahwa aku bisa menang terhadap dosa yang selama ini menghantui hidupku. Taruh itu. Aku bisa menang. Aku bisa. Bukan karena saudara kuat. Lihat. Karena Yesus sudah mati dan saudara bangkit bersama-sama dengan dia. Yesuslah yang memberikan kemenangan itu. Tuhan, aku tahu. Aku hari ini akan digoda dengan dosa itu. Seperti hari kemarin. Seperti minggu yang lalu. Seperti tahun-tahun yang lalu. Aku tahu hari ini pasti aku akan digoda dengan dosa itu lagi. Dan aku tahu aku pasti jatuh. Karena itu Tuhan, aku tidak mampu sendiri. Karena aku lihat bahwa aku sudah bangkit bersama-sama dengan Engkau. Aku yakin Engkau bisa memberikan kekuatan kepadaku. Tolong aku Tuhan. Itu yang mesti saudara doakan tiap-tiap hari. Saudara bisa menang. Jangan berpikiran saya bisa kalah. Jangan berpikiran saya bisa kalah. Setiap hari Senin, kan namanya juga pendeta ya. Pendeta kan tiap minggu khotbah. Kasih makan ke jemaat. Tapi pendeta perlu makan. Ya, makan dari mana? Makan dari mana? Saya dengar khotbah dari luar negeri, saudara. Saya suka D.A. Carson, John Piper, John MacArthur, Tim Keller. Saya suka dengar. Jadi setiap hari Senin saya nyalakan YouTube, saya dengar khotbah. Menguatkan saya. Jadi kali ini Tuhan pakai saya untuk menegur saudara. Hari Senin Tuhan pakai Tim Keller untuk menegur saya. Hari Senin saya pakai itu, saya nonton Tim Keller. Dia khotbah tentang bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Dilepaskan dari perbudakan Mesir. Saudara sudah tahu ya. Perbudakan Mesir itu sama aja seperti perbudakan dosa kita. Dianalogikan seperti itu. Keluar dari perbudakan dosa, masuk ke dalam Allah yang baru. Tuhan yang baru. Kita menjadi hamba Allah. Mereka keluar dari Mesir, faktanya mereka tidak lagi diperbudak oleh Mesir. Bukan hamba Mesir lagi. Sudah keluar, bahkan Tuhan sudah menuntun mereka menyeberang Laut Teberau. Tapi pikiran mereka, saudara baca dalam kitab Keluaran, pikiran mereka, betapa enaknya makanan di Mesir. Secara de facto, mereka sudah dibebaskan dari Mesir. Tapi jauh-jauh di dalam hati mereka, mereka masih memikirkan dosa yang lama. Kita orang Kristen tuh kayak gitu. Secara de facto kita bisa menang. Secara de facto kita sudah dibebaskan dari dosa. Tapi jauh dalam hati kita masih memikirkan kehidupan kita yang lama. Aku kangen akan dosa yang lama itu. Kadang-kadang kayak gitu, saudara. Padahal de facto
saudara sudah menjadi orang benar. Jangan lupa itu. Jangan pernah lupa itu. Saudara, coba lihat dalam ayat yang ke-18, Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Secara de facto, saudara sudah merdeka dari dosa. Jangan buat lagi deep down in your heart, you still slave. Jangan. Saudara bisa menang bersama dengan Tuhan. Saudara bukan lagi menjadi hamba dosa, tapi saudara menjadi hamba kebenaran. Artinya dalam hidupmu engkau tidak melakukan dosa lagi, tapi engkau melakukan sesuatu kebenaran, semua kebenaran. Saudara bisa menang. Saya nggak tahu dosanya apa. Jangan pikir dosa yang terlalu besar. Berzina, ya oke lah. Korupsi ya oke lah, itu semua dosa. Pornografi ya oke lah, itu dosa. Mungkin itu terlalu besar. Kadang-kadang kita lupa banyak hal dosa-dosa yang lain yang terlalu kecil mikir kita, tapi kita terus pelihara. Misalnya kesombongan. Dosa bukan? Dosa. Sekalipun itu tidak berdampak kepada orang lain, tapi itu tetap dosa. Kebohongan, keserakahan, kemarahan, hawa nafsu, semua dosa. Dan saya tidak tahu dosa apa yang sedang menggerogoti hidupmu saat ini. Saudara punya definisi sendiri dan saudara harus katakan itu kepada Tuhan. Aku terjerat di sini. Aku terjerat di sini. Dan aku tahu secara de facto aku menjadi milik Tuhan. Aku bisa menang. Mulai saat ini. Aku bisa menang terhadap dosa ini. Apapun dosa yang saudara hadapi tiap hari. Saudara bisa menang. Saya rasa kalau menurunkan berat badan itu tinggal tekad doang ya. Kalau nggak ada niat dan tekad nggak mungkin. Tinggal kalau nggak ada niat dan komitmen nggak mungkin. Bagaimana saya mesti ngukur apa yang saya makan, kualitas tidur saya, bagaimana saya mengeluarkan energi saya, mesti saya ukur itu semua supaya saya tahu. Saya bisa turun berat badan. Sama seperti dosa. Bukan berarti otomatis saya tidak bisa berbuat. Nanti kalau saudara sudah di surga, saudara tidak bisa berbuat dosa lagi. Di sini ada kemungkinan. Tapi tinggal tekad dan komitmen. Tinggal tekad dan komitmen untuk menang. Bertekad enggak? Untuk menang. Ayat 13 berkata, jangan kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Saya ingin mengajak saudara, ada kata yang sama situ, menyerahkan dan serahkan. Ada kata yang sama, memiliki makna yang sama, tapi ingin kita melihat bahwa kata menyerah yang pertama, jangan kamu menyerahkan, itu yang pertama adalah sebuah kalimat perintah. Itu bukan opsi. Bukan, itu perintah yang harus dilakukan. Kata pertama berarti menyerah itu kita harus punya tekad dan tidak menyerah kepada kuasa dosa. Itu artinya tekad, saya harus menang, 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 saya harus menang. Itu yang kata menyerah yang pertama. Kata menyerah yang kedua itu artinya kita berada di sisi Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Ini saya punya tekad untuk menang, supaya saya menang, saya harus bersama-sama dengan Tuhan. Jadi pikirkan,
Saudara punya tekad untuk menang atau tidak? Kalau saudara punya tekad untuk menang, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Dan kita pasti, ada Tuhan bersama denganku. Aku pasti menang melawan dosa. Amin. Supaya semua kita, jemaat TLCC, supaya kita bisa mengukur kualitas hidup rohani kita. Ya, kita bisa menang. Nah, ayat terakhir saya ingin mengajak saudara melihat Yohanes 8 ayat 34. Saya tahu saudara bukan cuma orang yang sudah percaya kepada Kristus yang berjuang melawan dosa. Ada banyak orang yang percaya, yang belum percaya kepada Yesus, tapi dia juga berjuang melawan dosa. Tapi itu tidak mungkin. Resep menang terhadap dosa ada di Yohanes pasal 8 ayat 34. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu, Yesus, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Yesus yang bisa membebaskan saudara dari dosa. Jadi kalau saudara mau bebas dari dosa, saudara tidak punya Yesus, satu-satunya cara adalah saudara terima Dia dulu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara baru bebas dari dosa. Ilustrasi ini menarik. Anak, bapak punya anak, lalu punya budak, hamba. Bapak dan anak makan di rumah, tidur di rumah. Budak atau hamba tidur di luar. Bapak dan anak makan semeja. Makan malam semeja. Budak tidak bisa makan di rumah. Yesus bilang, kalau bapak punya anak dan anaknya ngajak budak itu untuk tinggal dalam rumah, maka dia statusnya merdeka. Ngerti maksudnya? Yesus anak Allah. Dan kita tahu bahwa kita hamba dosa. Dia mengajak kita untuk masuk ke dalam hadirat Bapa, makan bersama-sama dengan Bapa, sehingga saudara bukan lagi budak, tapi orang merdeka. So you have to receive Christ as your Lord. Harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka bebas dari dosa. Saudara, orang yang mana saudara? Saudara membiarkan dosa berkuasa? Apakah itu saudara? Saudara menyerah terhadap dosa? Apakah itu saudara? Atau saudara mengatakan, saya orang merdeka dan saya bisa menang melawan dosa? Apakah itu saudara? Mari kita berdoa.